Selebtubers, keputusan Ruben Onsu menjadi mualaf rupanya menuai beragam reaksi keras. Meski banyak penggemar yang merasa senang, tapi tak sedikit netizen yang menghujatnya. Bahkan, sahabat Ivan Gunawan itu sampai dilabeli pengkhianat hingga disamakan dengan Yudas Iskariot. Yudas sendiri merupakan sosok pengikut Yesus yang berkhianat. Meski banjir hujatan, Ruben menanggapi dengan santai dan istiqomah dalam keyakinan barunya. Alih-alih terpancing emosi, Ruben justru semakin mantap menjalani hidup sebagai muslim. Bahkan, presenter yang kini tengah dekat dengan Desi Ratnasari itu dikabarkan tengah bersiap untuk menunaikan ibadah haji pada bulan Mei mendatang. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh sang sahabat Ivan Gunawan alias Igun baru-baru ini. Ya diikuti, diajarin step-stepnya, terus udah gitu. Ya udah tinggal insya Allah berangkat tanggal 28. Yang menggerakkan ya diri sendiri aja, pengen ibadah, pengen berharap diundang sama Allah, ke rumah Allah, gitu aja sih, nggak ada. Sama Kak Ruben juga? Ruben sepertinya haji tapi beda travel sama aku. Emang janjian atau? Enggak janjian, memang dia punya planning sendiri, saya juga punya planning sendiri dan ternyata kita sama-sama haji. Kak, ini sekarang sudah Ya. awal juga, apa sih yang menggerakkan? Ya menggerakkan, ya pengen menjadi sosok yang lebih baik aja, bukan bukan sebuah pencitraan atau segala macam ya, tapi yang namanya manusia kalau bisa lebih baik kenapa enggak, gitu aja sih. Terinspirasi banyak banget orang-orang hebat yang menginspirasi gitu. Jadi baru pertama kali puasa Syawal ya? Kalau gimana sih kemarin dia? jangankan puasa Syawal, puasa Ramadan aja baru tahun ini aku puasa Ramadan. Rasanya gimana Kak merasakan? Rasanya alhamdulillah, rasanya benar-benar merasakan momen lebaran gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya lebaran cuman kayak dikasih beban buat bayar THR dan segala macam gitu. Tapi kemarin tuh benar-benar kayak menang gitu. Dan lagi ke puasa Syawal. Ya insya Allah. Makin indah aja nih sekarang. Ya insya Allah supaya berita-berita di infotainment selalu positif. Beritanya selalu yang baik-baik, dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik gitu kan. Jadi ya belajar berbuat baik supaya circle-nya jadi baik, kehidupannya jadi baik, hidupnya jadi lebih tenang, kerjaannya jadi lebih berkah gitu aja. Tapi mau haji yang keberapa sih Kak? Ya Allah, haji pertama. Deg-degan gak nih haji pertama? Deg-degan sih belum. Ya insya Allah nggak usah pakai deg-degan lah gitu, namanya mau ibadah kan insya Allah jalanin aja. Makanya nanti kalau misalnya, kan kalau diajarin sama ustadznya kemarin harus tahan emosi, nggak boleh jadi pemarah, harus sabar. Jadi belajar untuk mengikhlaskan, meninggalkan semua pekerjaan, meninggalkan atribut yang ada di Indonesia, berangkat ke sana benar-benar jadi ya jadi Igun yang apa adanya aja gitu. Aku lagi punya rencana yang insya Allah menjadi rencana yang besar. Jadi tahun lalu alhamdulillah masyarakat begitu antusias dengan seri kerudung Palestina. Dan sekarang ini aku lagi buat lagi volume yang kedua. Insya Allah buatnya lebih besar. Acaranya ada di mall selama 1 minggu. Nanti Igun update. Ada 6 motif seri kerudung dan ada berbagai warna. Yang insya Allah hasil dari penjualan kerudung tersebut bisa lebih besar lagi hasilnya, bisa lebih bermanfaat. Kalau tahun lalu kita bisa menyumbangkan 2 ambulan dan segalanya, tahun ini insya Allah bisa lebih gitu. Jadi berharap teman-teman infotainment juga bisa membagikan berita baik ini ke masyarakat. Semoga masyarakat juga punya antusias yang sama. Jadi buat aku ini adalah sebuah misi kemanusiaan di mana rasa kemanusiaan aku tergerak melihat situasi yang sekarang ada di Palestina gitu, bahwa banyak anak kecil, perempuan yang tidak seharusnya menjadi korban peperangan tapi menjadi korbannya gitu. Jadi ini adalah event kemanusiaan, gerakan kemanusiaan yang insya Allah manusia-manusia lainnya juga bisa tergerak. Pak Igun, nanti setelah haji ini ada gebrakan-gebrakan baru lagi nggak sih harapan ke depannya? Ya ini gebrakannya, jadi aku pulang haji insya Allah tanggal 12, acaranya tanggal 20-an gitu. Jadi pulang haji langsung mempersiapkan kerudung Palestina.
Ketika Ruben Onsu tegar hadapi hujatan, Sarwenda justru panen pujian dari warganet. Bahkan dijuluki sebagai super mom yang tangguh. Bukan tanpa alasan. Pasalnya, setelah resmi bercerai, Sarwenda kini mulai bangkit dan fokus berkarir serta mengembangkan bisnisnya. Yang terbaru nih guys, ia juga sibuk mengembangkan bisnis dasternya yang sudah ia rintis sejak 7 tahun yang lalu. Bekerja sama dengan Dr. Richard, Sarwenda kini menghadirkan daster modern yang nyaman dan kekinian. Bagi Sarwenda, membangun bisnis bukan sekedar cari cuan, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan warisan masa depan untuk anak-anaknya. Ia pun bangga punya brand sendiri yang dipercaya banyak orang. Bikin bisnis daster emang karena suka ngedasteran apa gimana Ci? Sebenarnya kalau pakai daster dari dulu mami aku selalu pakai daster. Jadi aku suka pakai daster mami aku. Dan daster ini sebenarnya bukan bisnis baru. Jadi dia aku relaunching aja. Jadi kayak udah 7 tahun yang lalu sebenarnya aku bisnis daster. Cuman karena aku handle sendiri, produksi sendiri, packingan sendiri gitu dan online gitu, jadi menurut aku nggak akan bisa masif gitu, nggak akan bisa lebih gede lagi dan aku maunya lebih gede lagi. Dan kebetulan pada saat kemarin ngobrol sama dokter Richard, kita misi kita tuh nyambung gitu loh. Jadi dan dokter Richard juga pasti udah ada manajemen yang lebih kuat lah, lebih mengerti gitu. Jadi akhirnya kita kerjasama agar daster aku ini lebih besar lagi. Jadi kita akhirnya relaunching sekarang modelnya nggak cuman yang kayak tradisional yang kayak gini, tapi ada model-model yang kekinian juga. Jadi nggak cuman segmennya kalau menurut orang kan kayak daster cuman ibu-ibu, tapi bisa dipakai buat tidur sehari-hari, buat anak muda, bisa buat ya buat daily di rumah juga bisa-bisanya. Apa yang istimewa atau yang nggak ada di daster lain yang ada di daster Sarwenda sih? Motifnya beda. Motifnya semuanya kita bikin sendiri gitu, kita desain sendiri gitu. Jadi benar-benar ya semoga ya ini bisa jadi beda dan kita selektif bahan yang super nyaman pada saat tidur gitu. Ci emang suka dari apa sih sampai akhirnya mau meneruskan ke bisnis gitu. Dan sebuah daster dan brand Sarwenda. Ya seperti yang aku bilang, sebenarnya ini bisnis kedua aku yang dari dulu. Aku dulu ada Sarwenda Juice, sampai sekarang juga masih jalan. Cuman daster Sarwenda juga ada, cuman kan dari dulu online. Jadi ini tujuannya udah pengen bikin toko, pengen ada apa gitu. Jadi aku rasa kalau kayak gitu kan butuh manajemen yang lebih kuat lagi gitu. Dan aku udah gak pernah gitu. Kebetulan Dr. Richard aku lihat manajemennya juga udah tertata dengan rapi gitu. Dan kita kebetulan sepaham dan mau mencari cuan bareng, jadi akhirnya kita bekerja sama gitu. Jadi ya senang lah ada teman yang bisa cari cuan bareng gitu. Ci sebagai single parent mungkin lagi mengembangkan gurita bisnisnya Bunda di mana-mana nih. Ya karena aku pengen ketika ya kalau di dunia entertain gitu kan harus ada akunya. Kalau bisnis kan akunya nggak ada juga masih bisa berjalan gitu. Tak hanya itu pula nih guys, Sarwenda juga melanjutkan pendidikannya di universitas. Bila sebelumnya dia bergelar S1 Sastra Mandarin dan Inggris, kali ini ibu 3 anak tersebut mengambil jurusan psikolog. Meski sibuk, wanita berusia 35 tahun itu tetap meluangkan waktu untuk quality time bersama anak-anaknya. Ya karena ya mungkin ada jam-jamnya gitu kayak sekarang gitu kan, kadang ada anak-anak maunya jam malamnya jangan terlalu malam gitu. Itu kan kayak jadinya aku akan lebih fokus ke yang bisnis gitu. Tapi kalau di yang entertain, kalau misalnya so far karakter yang cocok gitu, terus udah kayak gitu kerjanya yang pas dan waktunya yang pas, ya tergantung manajer aku aja lah. Jadi warisan buat anak-anak itu nggak sih Bun bisnis ini? Iya benar, bisa jadi warisan buat anak-anak. Jadi nanti pada saat anak-anak besar mereka udah ya minimal udah ada pegangan. Bun seperti apa sih Bun nyiasatin dari bisnis, kuliah, entertain jadi ibu rumah tangga juga nih Bun, bagi waktunya gitu? Tidurnya lebih sedikit. Tidur di mobil gitu, paling nyiasatinnya kayak gitu. Karena kan bangunnya lebih pagi gitu. Cuman kadang kalau misalnya emang aku lagi istilahnya lagi kecapean, pikiran aku lagi kambuh, kan kebetulan aku biasanya masak terus aku udah spare gini.
udah tahu masakan-masakan yang misalnya aku frozen gitu, aku udah siapin gitu. Jadi kadang kalau misalnya emang lagi kecapean banget, aku minta tolong anak-anak juga ngerti gitu. Jadi dia, oh iya ini udah ada makanan yang udah Bunda siapin gitu. Kan biasa mereka request, tapi ada hari yang mungkin yang udah Bunda siapin aja ya gitu. Jadi ya dibagi waktu seperti itu. Terus udah kayak gitu ya kuliah. Kalau bisa masuk, aku masuk. Kalau enggak, aku online gitu. Jadi benar-benar diusahakan kalau misalnya emang ada waktu kuliah, kita langsung kuliah. Terus diusahakan juga kalau misalnya lagi ada kerjaan, ada waktu juga buat anak-anak. Nah, jaga kesehatannya gimana nih Bun? Jaga kesehatannya ya dengan cara minum vitamin. Jamu aku sendiri kan kalau di pabrik aku kan orangnya herbal banget, jadi ada minum jamu aku sendiri juga. Terus ini paling kalau lagi jalan bisa tidur ya kita usahakan tidur, jadi walaupun sebentar tetap dipaksa istirahat supaya mainnya gitu. Bu, ini kan waktu padat, bisnis di mana-mana sambil kuliah juga. Ketika stres datang itu, cara healingnya atau cara menghilangkan stresnya sendiri gimana, Bu? Mungkin, Bu? Cara healingnya ya jalan bareng anak-anak. Jadi misalnya aku ada live nih pagi, kuliah pagi, siang nanti aku bareng anak-anak aku, malam nanti. Congratulations untuk Bunda, hari ini bagus banget, aku bangga banget karena Bunda cita-cita yang Bunda pengen dari dulu punya brand sendiri dan punya Daxter, bikin brand yang besar akhirnya terwujud. Jadi aku tadi senang banget melihatnya tadi sambil jalan terus pakai Daxternya cantik banget. Semoga aku doain ini menjadi awalan baik buat Bunda, ini menjadi berkat buat Bunda, ini menjadi cita-cita atau impian yang Bunda sesuai dengan ekspektasi Bunda. Amin. Congratulations Bunda, I love you. Terima kasih semuanya. Hilang. Biasa mau eksis aja dia. Senang karena anak-anak juga gue bilang maaf ya kalau misalnya kadang Bunda ada sibuk dulu gitu, karena nanti kan pada saat liburan aku bener-bener mau liburan sama mereka, mau quality time sama mereka gitu. Jadi ya kayak misalnya pagi aku kuliah, subuh aku masak dulu, nganterin anak ke sekolah, terus aku langsung kuliah. Habis pulang kuliah biasanya aku ada live dulu. Nah sore itu kadang ada jeda bentar, main dulu sama anak-anak gitu. Kalau ada live lagi aku live lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada, aku nemenin anak-anak. Nah, itu dia kabar seru dari dunia hiburan tanah air yang lagi ramai jadi perbincangan. Jangan lupa pantengin terus update terbaru lainnya hanya di Selebtube TV.